Wayahe tanya-tanya Ustad. Masih di Trijaya Sepagi Surabaya. Kawan, sampean gara aku emosi, Cak. Wong ngejak buka. Aku kok dilewati, Cak. Aku ngene garai emosi karo sampean, Cak. Suwe ora jamu godhong maoni. Oh, lah iya. Suwe ora ketemu, mau bisa garai emosi. Oh iya, penting gak ketemu ya, Cak. Gak ketemu, ya. Biasanya, Cak, ujiane wong poso iki siji emosi, Cak. Wong poso iki diuji emosi itu luar biasa. Seperti ya kita bukan mengada-ada, tapi flashback ke belakang beberapa hari yang lalu, di mana di Jakarta unjuk rasa dan kemudian ada kekerasan. Kue tok banget. Iya. Bagaimana orang sangat emosional Iya, Cak. terhadap seseorang yang lainnya, hingga kemudian tak terkendali dan seperti itu. Weh, di sekitar kita juga banyak, Cak. Emosi goro-goro bojo, emosi goro-goro anak, emosi goro-goro konco, emosi goro-goro kewan peliharaan, manuknya gak gelem ngoceh emosi. Oh, ngono ta, Cak. Panganannya diduduli pitik, kaya Pak Endut, emosi dan lain sebagainya. Nah, emosi ini kan sebenarnya Emosi, Cak. THR gak mudun-mudun. durung wayahe, Cak. Durung wayahe, Cak. Coba banter-banter, Cak. Oh iya. Jadi emosi ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya harus dikendalikan di bulan Ramadan. Tapi seringkali orang kira-kira iso batal poso apa enggak ya? Nah, nek menurutku, Cak, wong nek emosi iki cenderunge cepet ngelak, Cak. Nah, nek wis cepet ngelak, ngombe, Cak, posone batal. Oh, tapi untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sebenarnya hakikat puasa dan emosi, kita di program Tanya-Tanya Ustadz dan sudah tersambung dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Nah, beliau adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia Kota Surabaya. Kita sapa beliau, Cak Ilman. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Tak terasa Ustadz sudah 10 hari kita berada di bulan Ramadan menunaikan ibadah puasa. Semoga di sepertiga ini ibadah puasa kita benar-benar istiqomah ya Ustadz ya. Ya, diterima Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan di 20 hari ke depannya insyaallah ya. Nah, Amin. Ya, Ustadz kita ini bicara tentang masalah emosi jiwa. Diri, amarah dan lain sebagainya. Nah, kan ngomong tok enak, kok sampean dilarani apa ya sampean kudu meneng. Nah, apa ya kudu bales. Ya apa kemudian cara-caranya? Ya apa kemudian hakikatnya? Nah, gimana Ustadz? Monggo Ustadz silakan Ustadz. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tema kita sangat penting karena membicarakan tentang emosi, tentang marah ya. Iya. Marah ini bisa marah yang terpuji kalau kita marah kepada sesuatu yang tepat, kepada orang yang tepat, ya sesuai dengan kadar yang tepat. Karena marah itu juga harus ada kadarnya, jangan diluapkan full sampai betul-betul merusak. Nah, jadi ada yang kalau memang tepat pada orang yang tepat dengan kadar yang tepat itu dibolehkan. Itu pun jangan lama-lama. Karena kalau lama berarti dendam ya nanti ujung-ujungnya Ustaz. Betul. Kalau lama itu dendam ya, betul. Jadi harus dihilangkan dari dalam hati kita. Nah, di bulan puasa ini adalah salah satu daripada tujuannya menahan hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu yang paling mempengaruhi manusia itu adalah kemarahan. Maka Rasulullah ngajarin kalau ada yang ngajak bertengkar, bahkan kalau ada orang itu menghina, mencaci, atau ngajak debat, debat kusir, maka katakan saya sedang puasa. Gitu. Jadi sedang puasa, artinya ojo diladeni, jangan diladeni. Kalau diladeni nanti parah. Yang asalnya itu berasal dari otak jadi otot begitu Jadi ada adu fisik nanti ya Ustaz ya. Begitu. Nah, untuk kemarin adik-adik mahasiswa itu memang harus bisa menahan diri agar tidak mencoreng dan membuat noda puasanya begitu ya. Gitu. Kalau di bulan monggo dilanjut. Yang kedua bahwa kalau kita memang lagi diuji dengan kemarahan, gitu ya. Kalau diuji dengan kemarahan, depan kita ada yang membuat sesuatu yang marah, terutama bulan puasa ini,
maka Rasulullah memberi contoh itu jangan mengucapkan apa-apa, jangan berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu berdiri, duduklah. Kalau kamu duduk kok masih marah, berbaringlah. Kalau berbaring masih marah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Gitu caranya. Iya. Itu ada solusinya ya. Jadi menarik nih Ustaz. Jadi kalau kita emosi tadi yang disampaikan Ustaz, kalau kita berdiri kita duduk ya Ustaz ya. Kalau masih duduk kita masih emosi, kita berbaring. Iya. Kalau berbaring masih emosi juga, kita kemudian wudhu dan sholat 2 rakaat. Dia biasanya emosi, Cak. Iku ono sing wah, aku mangan sing akeh ben ilang emosi iki. Poso kok mangan iki opo sih, Cak. Biasanya kan lek gak poso lek emosi ku kabeh Cak. Sing gak seneng dipangan, sing gak seneng diombe. Wah, iku sing garai, Cak. Emang akhirnya menjadi gelap mata gitu ya. Akhirnya gak poso, Cak. Nek pas poso beda bener. Oh, beda ya, Cak. Yang disampaikan Ustaz tadi menarik. Jadi kalau kita nah, ini kaitannya dengan emosi dan kemudian tadi ada diseyogiakan kalau masih emosi sholat 2 rakaat ya Ustaz. Ini bisa setiap waktu ya Ustaz ya. Jamnya tidak terbatas ya. Ketika emosi pagi. Ya, sholat mutlak ya. Sholat mutlak gitu bisa. Jadi sholat mutlak. Selain waktu-waktu yang dilarang ya. Waktu-waktu yang dilarang itu kalau pas matahari baru muncul, pas matahari di tengah-tengah, pas matahari mau tenggelam itu jangan. Di waktu-waktu duha, bisa niati sholat hajat, bisa jadi emang tujuannya adalah salah satunya sholat itu untuk menenangkan hati yang lagi galau. Habis sholat masih marah. Ini bagaimana? Lakukan 2 seperti di awal. Jangan mengucapkan sesuatu, jangan berbuat sesuatu. Diam. Di 4 ya istilahnya, di 4 ya. Nah, orang itu kalau marah di 4. Tidak diluapkan gitu. Nah, Ustaz seringkali kan orang juga berpikiran bahwa puasa itu memang godaan yang terbesar itu adalah tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi juga emosi. Karena seringkali godaan itu ada di sekitar kita, entah itu dari teman, entah itu dari keluarga atau di sekitar kita. Apalagi kalau misalnya di jalan raya, wah dibel, wah dipotong. Apa ngumpat iku yo apa poso Nah, hakikatnya apakah benar memang puasa ini ujian Ustadz untuk kesabaran kita atau seperti apa sebenarnya Ustadz? Ya, salah satu. Makanya orang berpuasa itu kan dia dibikin lapar ya. Biasanya orang lapar itu sebenarnya dari sisi emosi lebih stabil ya. Jadi energi positif apa negatif itu kan karena kebanyakan makan sebenarnya. Jadi makan itu bisa menjadi energi positif, makan itu bisa menjadi energi negatif. Energi negatif itu bisa diperdaya dengan adanya dibuat tidak berdaya itu dengan adanya berpuasa ini. Jadi kita ini syahwatnya semuanya menurun ya. Dari syahwat ini gitu. Itu dari Nabi. Rasulullah itu ya ketika dia datang ke rumah kemudian bilang kepada Aisyah, ada makanan enggak Aisyah? Tidak ada. Oh, kalau begitu saya puasa. Enggak emosi. Kalau kita kan kadang emosi ya. Maka dia dilarikan ke puasa. Dengan berpuasa itu emosi menjadi lebih terkendali gitu. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana jika membatin seseorang yang bikin kesal ya tanpa menunjukkan amarah atau emosi? Apakah ini termasuk membatalkan puasa atau bagaimana, Pak Ustaz? Oh, ini biasanya ini loh, Cak. Kok gede aku? Ini buatin itu. Wah, ini pertanyaan dari Mbak Ita di Sidoarjo. Monggo Ustaz. Ya, yang namanya menyimpan kemarahan itu dibagi 2. Menyimpan kemarahan yang ada sebabnya, yang benar. Ada yang menyimpan, maksudnya benar itu yang wajar. Ada menyimpan kemarahan yang tidak wajar dan karena kita ini
orangnya sensitif ya, sensitifan ya. Sensitif. Jadi yang pertama yang wajar itu kan kalau dihina itu kan harusnya marah ya, masa dihina nggak marah. Harga diri. Atau ya mau diumpat-umpat masa nggak marah, tapi dia bisa menahan diri. Ini tentu yang luar biasa. Ini Abu Bakar itu pernah diumpat-umpat di samping Rasulullah sama orang lain, diam aja Abu Bakar. Tapi setelah Abu Bakar ngeladenin, Rasulullah pergi. Abu Bakar terus tanya, Rasulullah kok tadi pergi? Loh, kamu meladeni. Tadi sebelum kamu meladeni, kamu itu dipuji-puji malaikat, malaikat itu senang begitu ya. Ketika kamu meladeni, malaikat pergi begitu ya. Udah, kamu sama aja dengan dia gitu, sama aja dengan dia. Jadi betul-betul kalau kita diumpat-umpat itu memang pasti marah, tetapi Rasulullah memberikan solusi, tahanlah dan bersikaplah yang lebih baik, jangan meladeni. Itu kalau yang wajar. Kalau yang tidak wajar itu marah karena kita itu iri, dengki, ya orangnya sensitifan gitu ya. Kayak begitu ya kita harus merubah bahwa itu tidak baik gitu ya. Sampai aku emosian. Ada orang emosian. Ada orang beli rumah dia meriang. Ada beli mobil dia masuk rumah sakit. Ada beli kulkas 10 pintu. Jadi iya begitu, ada orang yang kayak begitu marahnya tidak beralasan gitu, karena hatinya. Iya. Ustaz tadi juga ada yang tanya, ini Mas Dedi tanya. Misal ketika kita berada di suatu tempat yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan sholat atau wudhu. Nah, apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan ketika kita emosi, misal berdoa atau melafalkan hafalan tertentu agar kita kemudian bisa menjadi tenang kembali? Ya di jalan, kasusnya di jalan. Rasulullah ngajari ketika ada dua orang itu ngomong-ngomongan kan, kalau ada dua orang lagi bertengkar itu nganu, ya pokoknya kata-katanya wis gak terkontrol gitu. Rasulullah bilang seandainya dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentu mereka akan reda marahnya. Tapi mereka dikuasai Tuhan. Dia memperturutkan hawa nafsu gitu. Iya, menarik ini. Iya, orang tukaran malah ditabui ya. Iya, kadang suami istri itu kalau sudah emosi istrinya begitu, suaminya begitu, akhirnya ya wassalam udah. Iya, ono sing dadi kompor. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz ya dari pendengar Dijaya ya. Ini bertanya jenenge siapa? Nugroho, Hari Nugroho ya bertanya. Ini mohon izin bertanya Ustadz. Ya, saya berizin ya. Kalau pada bulan Ramadan kita terlanjur marah, bagaimana puasa kita dan bagaimana cara taubat kita Ustadz? Ya, kita kembali. Kita kena jeda. Ya, kita tunggu. Ya, sebentar lagi kita akan tersambung kembali dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Ya, acara ini Cailman. Tanya-tanya Ustadz merupakan kerja bareng antara MNC Trijaya Surabaya dan Kota Amal Indonesia. Itu tadi pertanyaan dari Pak Hari Nugroho ya. Dan Pak Hari Nugroho. Kita tunggu dari Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Ya, kita tadi mendapatkan pertanyaan dari Mas Hari Nugroho. Cara tobat kalau kita kemudian ini aja Ilman ya. Emosi. Ya apa carane? Emosi Cang. Ini aku yang ngare emosi ta. Ono-ono pedot ngene iki Cang. Aku kudu yo apa Cang? Apa aku kudu Ikur sumur Cang. Kudu aduh. Ka iso ngentasi Cang. Ono cerita. Oh iya Cang. Ono cerita. Iki saking emosi. Bojone cerewet Cang. Duh iya Cang. Saking emosine sing lanang iki akhirnya ning sumur Cang. Nang sumur. Kebetulan sumure kan enggak patio jero. Enggak patio jero. Wes, terus dene nyedaki ngomel-ngomel ning sumure, akhirnya dijebur nang sumur. Terus kur sumur ya. Iya. Wis terus ditinggal lunga. Sore lagi karo bojone mesake akhirnya sing wedok iki diunggah. Yo, munggah tak kali. Ternyata sing metu kuwi jin penunggu sumur. Oh, iya. Bojone teko. Takon. Duh.
awakmu sing metu. Jin, kok dudu bojoku lah, bojoku ndi? Bojoku jek jero sumur. Lah kok metu Oh, awakmu? iya iya. Lah, aku sumpek diombali bojomu, terus Oh. bojomu galak. Wah, Oh. jine pendukung sumur gak Iku kuat. ceritane berjudul bukan menahan emosi, bojoku galak. Ngono, Bojoku Cak. galak ya. Wah iya, Cak. Bojo Ya. galak iki kadang-kadang gara emosi, Cak. Kita tersambung kembali dengan Oke. Ustadz Faturrahman Masrukan. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Mas Hari Nugroho, Hari Nugroho. ya. Kira-kira tobat seperti apa yang bisa Dan kita lakukan? Bagaimana puasa kita? Apakah batal atau tidak? Gitu Ya, ya. monggo silakan Ustadz. Sudah terlanjur marah. Terlanjur marah ya kalau kita melakukan keburukan ya yang di luar kontrol kita ya karena kita kan sering khilaf maka tinggal berbuat baik ya kata Allah itu kan disuruh kata Rasulullah itu kan supaya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik pasti akan menghapus. Jadi dengan apa? Sedekah misalnya. Habis marah kepada istri, habis marah kepada istrinya diseneng no istri ini. Oh iya iya. Ya, bawa ke toko emas mesti guyang-guyu deh. Oh iya. Suaminya yang pusing kepala. Tambah ngeluh. Jadi atau sedekah misalnya. Aku tadi marah kepada istriku kalau begitu saya memberi makan 5 orang miskin misalnya, ngeteri masak-masak atau buka puasa, berbagi takjil gitu ya. Betul. Iya, jadi itu akan menghapus dan akan menutup kekurangan pahala ibadah puasa. Ya, gitu ya Pak Hari. Ini pertanyaan lanjutan lagi ada Pak Kusno di Surabaya ya. Sejauh mana emosi yang diperbolehkan selama puasa kali ini? Oh, emosi yang boleh itu seperti apa, Ustadz? Ya, itu tadi loh yang kita sudah jelaskan, emosi yang wajar, emosi yang benar sesuai dengan kadarnya. Oh, sesuai kadarnya. Nah, sesuai kadarnya itu gini, diajari Rasulullah, kadarnya itu apa? Jangan jelek-jelekin. Oh iya. Maksudnya gini, dinyek. Anaknya dinyek. Iku anaknya sopo loh, anak dewe kok anaknya sopo gitu ya. Ya kadang menghina istri misalnya, dasar orang kampung, wong podo-podo wong kampung kok, podo ngenyek awake dhewe juga. Iya. Kecumannya. Kemudian yang kedua fokus dalam rangka untuk menasihati. Marah itu untuk menasihati, bukan untuk merendahkan, untuk menjatuhkan, tapi untuk menasihati. Dik, ojo telat mana ya mulai ya. Iki wis tak maafno sampean, tapi ojo telat. Mosok wong blonjo nak mall kok sampai jam 12 bengi ngono. Waduh. Iku nutupi lawang ta ya. Iki blonjo sekalian nunggu sahur iki. Oh iya. Lanjut pertanyaannya apa iki? Monggo lanjut Ilman. Ini dari Pak Tanto. Oh, ini pertanyaan kayak yang tadi Cak Oon sampaikan. Ini pengalaman pribadi Ustadz. Lagi berpuasa di tengah jalan, panas-panasan, macet-macetan, kondisi sekali marah, emosi. Gimana solusinya ketika di tengah jalan untuk meredakan marah? Nah, kalau berdiri kan nggak mungkin. Naik mobil berdiri gimana? Kalau duduk mencolot. Ambil air wudhu. Loh ini di jalan. Gimana caranya sholat? Terus kemudian ini emosi sampai saya bawa ke rumah sampai buka puasa loh. Wah ya gitu ya. Emosi ini sampai jelang buka puasa ini. Wah ya. Monggo Cak. Monggo Pak Ustadz. Kelamaan kelamaan. Marah itu anggap aja seperti inilah orang buang ingus ya. Buang ingus. Secepat mungkin. Ingus itu dibuang aja, nggak usah dipelihara gitu. Jadi betul-betul seorang yang lagi serang ini konsentrasi bisa untuk menenangkan itu. Kalau memang nggak ada air wudhu, nggak ada apa, dibikin happy saja. Mungkin telepon anak, jadi dialihkan ya. Jangan fokus kepada yang bikin marah, dialihkan. Misalnya telepon anak, telepon istri, gimana di rumah, ini bapak lagi macet ya, sabar ya. Nah, istri yang di rumah, sabar ya Pak. Cari nafkah untuk anak istri, sabar ya Pak. Nah, insya Allah nggak emosi. Iya. Tapi malah nelpon
sing reno-reno ya. Oh iya, Macam aja malah ditambah-tambahi ya Ustaz ya. Nanti malah nggak selesai-selesai. Tapi puasanya batal nggak Ustaz? Ya itu tadi sebenarnya berkurang ya. Oh, berkurang. Batal gak ya? Tapi pahalanya berkurang. Oh iya. Pertanyaan liannya enggak, Cak? Ada ini pertanyaan. Tapi hampir sejenis ini ya. Iya. Nah, Ustadz ini ada juga yang bertanya. Ini kebiasaan orang tua itu kan ada yang istilahnya kalau orang Jawa bilang cengkiling, entengan tangan gitu. Oh iya. Terutama terhadap anak-anaknya kan seringkali anak ini kan godaannya kalau puasa itu luar biasa. Nyumet mercon yang jero omah dan lain sebagainya. Nah, orang tua itu kadang-kadang emosinya enggak tertahan. Sampai ono sing misuh ya, Cak. Misuh enggak ngono. Pelak. Wah, dipukul. Nah, ini gimana Ustadz? Nah, kalau dikaitkan dengan puasa ini Ustadz? Ya, sifat-sifat seperti itu tuh bawaan ya. Memang bawaan itu maksudnya dibawa dari sebelum puasa ke dalam bulan puasa. Tentunya ini disayangkan ya, sangat disayangkan. Maka perlu sekarang ini ya mungkin melakukan terapi bagaimana bisa mengendalikan, mengontrol kemarahan. Ya, harus ada terapi, pembiasaan. Ya, makanya saya bilang tadi kalau lagi marah jangan bicara, jangan berbuat apa-apa, harus dimai. Oh iya. Dimai gitu. Tapi kalau kita sedang bertugas siaran ini nggak boleh ngomong berarti Ustaz ya? Nah, emosi ya. Sawat-sawatan ya emosi. Menang tapi siaran nggak emosi ya Irfan ya. Iya. Siaran nggak emosi. Iya, gara-gara sebelah ini nggak mau mangkel. Ini pertanyaan ini dari Pak Andi ya. Di Surabaya, oh ini hampir sama. Marah yang diperbolehkan ini seperti apa? Yang tadi disebutkan sesuai kadarnya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail marah dalam kondisi seperti apa yang diperbolehkan. Ya, jadi marah yang diperbolehkan itu kepada orang yang tepat, saat yang tepat, kadar yang tepat, gitu ya. Saat yang tepat, orang yang tepat, kadar yang tepat. Jangan menjelek-jelekkan, ya, jangan merendahkan. Dan kalau bisa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Saya marah ini bukan karena saya benci, bukan, tapi karena saya cinta, karena saya peduli, karena saya ingin kamu baik begitu. Ditambah-tambah kata-kata begitu. Biar orang yang dimarah itu merasa ternyata marahnya dia itu atas dasar cinta bukan kebencian. Iya. Gitu. Jadi memang penting ya Ustadz ya di bulan puasa ini bagaimana kita belajar untuk menahan emosi. Nah, insya Allah nanti setelah puasanya lewat, selesai, sifat-sifat kita menahan emosi di bulan puasa ini bisa terbawa ya Ustadz ya, sehingga ada perubahan benar yang nyata. Nah, seperti itu mungkin ya Ustadz ya. Gini, kalau terjadi ada orang yang emosi, kita jangan menjawab apa-apa, biarin ngoceh dia. Ngoceh, biarin aja. Karena nanti juga bensinnya habis, dia diam gitu. Nanti pertama nanti Ustaz tambah murung. Pakai baterai dia habis dicas lagi. Iya. Tapi ada juga nggak cawawan? Iya. Ini kan ada kasus ya, ketika dia itu marah malah di live kan melalui sosial media gitu. Marah-marah di live kan, ini gimana ya Ustaz ya? Ya Allah, itu ya gimana ya? Ya kita ya doakan ya, ikut mendoakan aja ya Allah, sadarlah diri, sadarkan dia ya Allah, gitu ya. Banyak berdoa saja menghadapi orang begitu. Dan Rasulullah ada cerita ketika dimarahin istrinya. Rasulullah itu pernah, Aisyah itu kelihatan cemburunya itu ngomong. Oh gitu ya. Diam Rasulullah. Diam Rasulullah. Sampai Allah menurunkan ayat ngasih nasihat ke Aisyah. Pernah antara Hafsah dan Aisyah itu ngomong, kok urip kita ngene sebagai istri Nabi kok pas-pasan mangane ya angger-angger ora akeh, gelange kecil, wis pokoke gelange karet. Istri Nabi kok malah ngene hidupe. Dan Rasulullah diam bener, gitu. Iya bener, aku kepengen membahagiakan kalian ya, tapi ya aku sing salah ya wis. Tapi akhirnya turun ayat yang mengingatkan Aisyah. Ya kamu kan teladan, kamu contoh istri Nabi bagi yang lain, maka kamu jangan seperti itu, begitu. Istrinya. Ya mungkin yang terakhir Ustadz ada pesan yang ingin disampaikan ke pendengar Trijaya.
terkait dengan bagaimana kemudian kita mengendalikan emosi di bulan puasa ini. Monggo silakan Ustaz. Ada salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, la tagdob, la tagdob, la tagdob, jangan marah, jangan emosi 3 kali ya. Kemudian walakal jannah, la tagdob walakal jannah. Kalau kamu bisa menahan marah, surga itu dekat dengan kamu. Maka karena biasanya emosi dan kemarahan itu pada saat yang salah, orang yang salah, kader yang salah. Karena setan itu numpang istilahnya ya, numpang dia. Nyebul-nyebul gitu, disebul, ayo terus, ojo menang terus, sampai terpojok, sampai nangis, sampai dia terhina gitu ya. Itu yang ditiup-tiup terus. Makanya jangan marah kata Rasulullah, jangan marah. Walakal jannah, kamu akan dapat surga. Bagi suami jangan marah terlalu banyak terhadap istrinya. Pada anaknya jangan banyak emosi. Kepada bawahannya jangan banyak emosi. Kepada orang-orang yang dia bayar jangan banyak emosi. Karena apa? Emosi itu cara setan untuk membuat kita itu orang yang hina. Karena orang yang marah itu pasti nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang merendahkan orang lain. Oh iya. Berarti kalau orang membuat marah berarti termasuk setan ya? Iya, maksudnya ya betul. Tindakan-tindakan kita yang suka bodoh, ya. Bodoh itu kan kadang kan bikin marah orang ya. Iya. Apalagi dolim. Kita ngeprank. Ngeprank ini kadang kan ngapusi. Oh iya betul, banyak ini. Ya, itu jangan itu dosa besar itu. Dosa besar orang yang melakukan tindakan yang tidak benar, yang ngakut-nakuti, ngapusi dan lain sebagainya, nanti pokoknya membuat orang marah. Nah, itulah yang menjadi dia dosa besar. Orang marah saja dosa besar, apalagi yang namanya bikin orang marah. Iya, meskipun dengan alasan demi konten ya Ustadz ya. Iya. Ustadz, terima kasih juga sudah berkenan pagi hari ini di tanya-tanya Ustadz. Iya. Terima kasih atas pencerahannya, tausiahnya. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Maturun sangat ya. Selamat menunaikan ibadah Ustadz. Salam sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita sudah bersama dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan di Tanya-Tanya Ustadz, kerja bareng antara MNC Trijaya Surabaya dan Yayasan Kota Amal Indonesia. Kita pamit sekalian Cak Ilman. Ketemu besok ya Cak Ilman di hari Kamis. Iya. Kamu gue Cak Ilman, sandal jepit, kupak putis. Kalau nyen pamit, temu meneh rek, sesuk ning dina Kamis. Tahu petis digoreng garing. Ketemu sesuk dina Kamis dan good morning. Aku Hilman. Aku Cak Wawan. Matur suwun, sampai jumpa.